Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Fatur Rahman dengan nomor WP 2412023. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Teknik Reaksi Kimia dengan judul presentasi kali ini yaitu katalis. Nah, presentasi kali ini saya akan membahas katalis, khususnya perannya dalam teknik reaksi kimia dan bagaimana katalis ini sangat berpengaruh dalam mempercepat reaksi, terutama pada industri oleokimia dan bioenergi. Baik, masuk pada pembahasan pertama, yaitu apa itu katalis. Jadi, katalis itu bisa diartikan sebagai zat yang membantu mempercepat reaksi kimia, tapi tidak ikut habis bereaksi. Artinya, setelah reaksi selesai, katalisnya masih ada dan bisa digunakan kembali. Dalam teknik reaksi kimia, katalis ini penting karena bisa membuat proses reaksi menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Mengapa katalis dapat mempercepat reaksi? Alasan utama katalis bisa mempercepat reaksi adalah karena katalis menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi ini bisa dibilang sebagai energi awal supaya reaksi bisa berjalan. Kalau energi aktivasinya lebih rendah, maka reaksi akan lebih mudah terjadi dan lajunya meningkat. Selanjutnya, jenis-jenis katalis. Secara umum katalis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu katalis homogen, heterogen, dan enzim. Perbedaan utama dari ketiga jenis ini terletak pada fase katalis terhadap reaktannya serta cara kerjanya. Masuk yang pertama, yaitu katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang berada pada fase yang sama dengan reaktan. Misalnya sama-sama cair. Contohnya adalah katalis asam atau basa dalam larutan. Karena berada pada fase yang sama, kontak antara reaktan dan katalis menjadi sangat baik sehingga reaksinya cepat. Kedua, katalis heterogen. Katalis heterogen ini berada pada fase yang berbeda dengan reaktan. Biasanya katalisnya padat dan reaktannya cair atau gas. Reaksi terjadi di permukaan katalis, tepatnya di bagian yang disebut situs aktif. Katalis ini banyak dipakai di industri karena mudah dipisahkan dari produk. Dan yang ketiga, yaitu katalis enzim. Katalis yang berasal dari sistem biologis. Enzim ini sangat spesifik, artinya hanya bekerja pada reaksi tertentu. Contohnya adalah enzim lipase yang digunakan dalam pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Yang pertama, mekanisme reaksi katalis. Mekanisme reaksi katalis berbeda-beda tergantung jenis katalisnya. Pada katalis homogen, katalis dan reaktan membentuk kompleks sementara. Pada katalis heterogen, reaktan menempel di permukaan katalis, bereaksi, lalu produknya dilepaskan. Sedangkan pada katalis enzim, reaksi terjadi di situs aktif enzim. Baiklah, masuk ke keunggulan dan kelemahan dari ketiga katalis tersebut. Setiap katalis mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pada katalis homogen, aktivitasnya yang tinggi tetapi sulit dipisahkan. Sedangkan pada katalis heterogen lebih praktis secara industri, akan tetapi cenderung bisa mengalami masalah difusi. Dan pada katalis enzim sangat ramah lingkungan, tetapi sensitif terhadap suhu dan pH. Pengaplikasian dalam oleokimia dan bioenergi. Dalam industri oleokimia, katalis digunakan untuk produksi biodiesel melalui reaksi transesterifikasi. Sedangkan dalam bioenergi, katalis dan enzim digunakan dalam pembuatan bioetanol dan biogas sehingga prosesnya menjadi lebih efisien. Selanjutnya, support dan promotor katalis. Dalam sistem katalis industri, terdapat support dan promotor. Support berfungsi untuk penopang katalis dan memperbesar luas permukaan. Promotor ditambahkan dalam jumlah yang kecil untuk meningkatkan aktivitas, selektivitas, atau stabilitas pada katalis. Baik, contoh-contoh katalis padat, cair, dan gas. Contoh katalis padat adalah nikel untuk proses hidrogenasi. Yang kedua, contoh katalis cair adalah NaOH untuk transesterifikasi. Sedangkan pada katalis enzim, contohnya yaitu lipase dan selulase yang sudah dijelaskan tadi, yang digunakan untuk proses berbasis biomasa. Baik, selanjutnya fenomena katalis mati. Dalam penggunanya, katalis dapat mengalami penurunan aktivitas yang disebut katalis mati, yaitu penurunan aktivitas pada katalis tersebut. Penyebabnya antara lain penumpukan kotoran, keracunan oleh pengotor, dan perubahan struktur akibat suhu yang sangat tinggi.
Selanjutnya, regenerasi katalis memulihkan aktivitas. Definisi dari regenerasi katalis adalah proses mengembalikan aktivitas katalis yang telah menurun atau mati ke tingkat yang dapat diterima untuk digunakan kembali. Untuk mengatasi katalis yang mati, lakukanlah proses regenerasi katalis ini. Selanjutnya, setelah membahas peran penting katalis dapat mempercepat reaksi, penting juga untuk memahami bahwa katalis tidak selalu bekerja optimal selamanya. Dalam praktik industri, katalis dapat mengalami penurunan aktivitas yang dikenal sebagai deaktivitas katalis. Keracunan katalis terjadi ketika zat pengotor seperti sulfur dan fosfor terikat kuat pada situs aktif katalis. Akibatnya, situs aktif tersebut tidak lagi dapat berinteraksi dengan reaktan, sehingga laju reaksi menurun bahkan bisa berhenti sama sekali. Deaktivitas termal disebabkan oleh suhu operasi yang terlalu tinggi. Pada kondisi ini, struktur katalis dapat berubah secara permanen sehingga fase aktifnya rusak atau terlepas dari support. Hal ini umum terjadi pada reaksi industri bersuhu tinggi. Penumpukan kotoran merupakan pembentukan lapisan karbon di permukaan katalis. Perubahan struktur katalis. Selain itu, katalis juga dapat mengalami perubahan struktur internal dalam reaksi berlangsung. Perubahan ini dapat mengubah sifat fisik dan kimia katalis yang pada akhirnya menurunkan kinerja kataliknya. Selanjutnya, estimasi harga katalis. Selain aspek teknis, pemilihan katalis juga sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Katalis padat umumnya memiliki harga yang tinggi, terutama jika mengandung logam mulia seperti platinum atau palladium. Katalis air relatif lebih murah dan banyak digunakan dalam industri skala besar seperti asam sulfat atau basa kuat. Katalis enzim memiliki harga yang sangat bervariasi dan cenderung mahal karena proses produksinya yang kompleks dan spesifik. Selanjutnya, sifat-sifat kritis katalis. Yang pertama, selektivitas menunjukkan kemampuan katalis dalam mengarahkan reaksi menuju produk yang diinginkan dan meminimalkan produk samping. Yang kedua, aktivitas menggambarkan seberapa cepat katalis dapat mempercepat laju reaksi. Yang ketiga, stabilitas menunjukkan kemampuan katalis untuk mempertahankan kinerjanya dalam jangka waktu operasi yang panjang. Yang terakhir, regenerabilitas menunjukkan kemudahan katalis untuk dipulihkan setelah mengalami deaktivasi. Aplikasi katalis dalam industri vital. Yang pertama, industri oleokimia. Katalis digunakan pada reaksi esterifikasi dan transesterifikasi minyak nabati untuk menghasilkan biodiesel. Yang kedua, industri bioenergi. Katalis logam digunakan pada proses hidrogenasi biomasa untuk menghasilkan biofuel generasi lanjut. Yang ketiga, industri biogas. Pada produksi biogas ini, enzim dan mikroorganisme berperan sebagai katalis biologis yang meningkatkan efisiensi pembentukan metana. Memahami dan menguji kinerja katalis. Untuk memastikan katalis bekerja secara optimal, diperlukan pengujian kinerja katalis secara sistematis. Yang pertama, pengukuran laju reaksi. Yang kedua, konversi reaktan. Yang ketiga, selektivitas produk. Evaluasi selektivitas memastikan bahwa reaksi menghasilkan produk yang diinginkan, bukan produk samping yang merugikan. Parameter kunci pengujian katalis. Beberapa parameter utama dalam pengujian katalis meliputi aktivitas katalik, selektivitas, stabilitas operasional, luas permukaan, serta struktur kristal. Karakterisasi katalis. Karakterisasi katalis merupakan proses analisis fisik dan kimia. Katalis menggunakan teknik instrumental. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan antara struktur katalis dan kinerjanya dalam reaksi. Waktu karakterisasi katalis. Karakterisasi katalis dilakukan sebelum digunakan untuk memastikan kualitas awal, setelah digunakan untuk mengetahui penyebab deaktivitas, dan setelah regenerasi untuk mengevaluasi keberhasilan pemulihan katalis. Selanjutnya, perubahan karakteristik katalis. Perbandingan karakteristik katalis sebelum dan sesudah digunakan memberikan gambaran jelas mengenai degradasi katalis seperti penurunan luas permukaan, perubahan struktur kristal, dan penyumbatan pori. Yang terakhir, faktor penentu kinerja katalis. Setiap jenis katalis, baik padat, cair, maupun enzim, memiliki faktor spesifik yang mempengaruhi kinerjanya seperti suhu, pH, ukuran partikel, dan keberadaan inhibitor. Baiklah, kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan.
Katalis memegang peranan strategis dalam meningkatkan laju reaksi, selektivitas produk, dan efisiensi energi. Namun demikian, katalis juga memiliki keterbatasan berupa deaktivitas sehingga diperlukan strategi pengujian, karakterisasi, dan regenerasi yang tepat. Pemilihan katalis yang optimal tidak hanya didasarkan pada aktivitasnya, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas, regenerabilitas, serta aspek ekonomi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan didengarkan dengan baik. Saya Ran Fatur Rahman pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.